ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan materi perhitungan contoh perhitungan waktu sholat untuk Yogyakarta tanggal 17 Agustus ya. Kemarin kita sudah menghitung sampai waktu sholat asar. Nah, kita akan lanjutkan sekarang untuk menghitung waktu sholat maghrib, isya, subuh ya. Dan nanti kalau misalkan masih ada waktu kita tambahkan dengan waktu syuruk seperti itu. Baik, ini data yang sudah kita dapatkan kemarin ya, mulai dari lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari, equation of time, meridian pas, tinggi matahari sudah lengkap ya. Nah, kita akan menghitung maghrib, isya, subuh sehingga tinggi matahari yang dibutuhkan adalah 3 poin ini. Kemudian interpolasi waktu ini sudah kita dapatkan di pembahasan kemarin. Tapi kita akan langsung masuk sekarang untuk menghitung waktu maghrib ya. Waktu maghrib pertama menghitung sudut waktu matahari dulu, sama seperti waktu asar kemarin kita akan mencari T matahari ya. T matahari itu rumusnya adalah cos inverse ya. Cos inverse kurung buka min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin H maghrib dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari, seperti itu. Nah, ini rinciannya ya. Jadi untuk rumus secara umum sebetulnya sama, yang berubah di sini hanya tinggi mataharinya saja ya. Kalau kemarin sin H asar, sekarang kita menggunakan sin H maghrib seperti itu. Jadi di sini min tan min 07 derajat 48,5 menit dikali tan 13 derajat 19 menit 49 detik ditambah sin minus 1 derajat. Minus 1 derajat ini karena tinggi matahari itu adalah minus 1 derajat. Kemudian dibagi cos min 7 derajat 48 menit, dibagi cos 13 derajat 19 menit 49 detik. Kita coba simulasikan cara menghitungnya. Shift cos kurung buka min tan minus 07 derajat 48 menit dikali tan 13 derajat 19 menit 49 detik ditambah sin sin minus 1 derajat ya, dibagi cos lintang tempat. Cos lintang tempat itu minus 07 derajat 48 menit dibagi cos deklinasi matahari ya, dibagi cos 13 derajat 19 menit kemudian 49 detik kurung tutup sama dengan. Nah, kemudian jangan lupa setelah sama dengan kita pencet lagi tombol derajat ini sehingga menghasilkan iklan dulu. Sehingga menghasilkan 89 derajat 10 menit 39,03 detik ya. Baik, ini hasilnya T 89 derajat 10 menit 39,03 detik ya. Ini hasilnya kita masukkan ke sini. Nah, setelah selesai kita kemudian menentukan awal waktu. Bagaimana caranya menentukan awal waktu? Awal waktu adalah meridian pas ditambah T dibagi 15 ya. Ini rumusnya. Rumusnya meridian pasnya sudah kita punyai ditambah T dibagi 15. Nah, jadi kurang lebih gini. 12 derajat 04 menit 02 detik ini meridian pas ditambah hasil T ini ya, hasil T ini dibagi 15. Jadi kita bagi 15 dulu hasil T tadi. Ini tinggal dibagi 15. Hasilnya adalah kita derajatkan 5 derajat 56 menit 42,6 detik. Nah, jadi nanti hasilnya
cara menghitungnya adalah 12 derajat 04 menit 02 detik ditambah 5 derajat 56 menit 42,6 detik. Seperti itu ya. Ini seperti tayang di kalkulator. Nah, kemudian kita hitung. Ini karena penjumlahan, kita langsung jumlahkan saja. Tambah 12 derajat 04 menit 02 detik. Sama dengan, nah ini hasilnya, jangan lupa pencet derajat, 18 derajat 0 menit 44,6 detik. Seperti itu. Saya ulangi, 18 derajat 0 menit 44,6 detik. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini masih local mean time. Local mean time artinya masih waktu daerah ya, waktu Yogyakarta, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengkonversi ke waktu zona daerah? Kita kan ingin ke WIB, maka kita lanjutkan. Nah, mengubah ke zona waktu daerah itu caranya adalah dengan LMT dikurangi interpolasi waktu. Nah, LMT-nya sudah kita dapatkan, 18 derajat 00 menit 44,6 detik, tinggal dikurangi dengan interpolasi waktu. Nah, ini dikurangi interpolasi waktunya adalah 0 derajat 21 menit 24,00 detik. Maka hasilnya adalah 17 derajat 39 menit 20,6 detik. Ini sudah waktu Indonesia Barat. Nah, seperti itu. Tapi ini masih belum selesai karena ini masih awal. Kita tambahkan ihtiyat. Ihtiyatnya digenapkan plus 2 menit ya, digenapkan plus 2 menit sehingga hasilnya adalah 17 derajat 41. Caranya sama kemarin ya. Ini dianggap tidak ada, kemudian ini ditambahkan 2 menit. Itu untuk yang ditambahkan ihtiyat. Nanti kalau yang dikurangkan beda lagi. Atau 17:41 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah untuk waktu maghrib ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke waktu berikutnya, waktu Isya ya. Sebentar. Waktu Isya, kita lanjutkan lagi. Ini masih sama, menghitung sudut waktu matahari. Kemudian yang berubah di sini hanyalah H Isya ya. H Isya-nya adalah min 18 derajat. Seperti itu. Jadi yang berubah itu hanya sin H Isya saja nanti. Ya, di sini yang berubah adalah sin H Isya-nya menjadi minus 18 derajat. Caranya sama seperti tadi. Kita hitung. Shift cos kurung buka min tan minus 07 derajat 48 menit dikali tan deklinasi matahari 13 derajat 19 menit 49 detik ya. Maaf. 19 menit 49 detik. Kemudian ditambah sin. Sinnya sin H Isya. H Isya itu adalah minus 18 derajat. Ya. Dibagi cos. Cos lintang keempat minus 7 derajat 48 menit. Dibagi cos deklinasi matahari. Ya, deklinasi mataharinya adalah 13 derajat 19 menit 49 detik. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah 106 derajat 44 menit 35,2 detik. Nah, maka kita masukkan di sini berarti T-nya adalah 106 derajat 44 menit 35,2 detik. Nah, ini kemudian sama seperti sebelumnya meridian pas ditambah T dibagi 15. Berarti di sini kita untuk menentukan awal waktu T-nya dulu dibagi 15 ya. Ini hasil akhir tadi. Hasil akhir tadi kita bagi 15 dibagi 15. Hasilnya adalah 7 derajat 6 menit 58,35. Oke. Ini menentukan awal waktu adalah meridian pas. Ini meridian pasnya ditambah T dibagi 15. Sehingga hasilnya adalah 12 derajat 4 menit 2 detik
ditambah 7 derajat 6 menit 58,35 detik. Nah, karena ini penjumlahan, kita langsung jumlahkan saja, ditambah 12 menit 04 12 derajat maksud saya, 04 menit, kemudian 02 detik. Ini hasilnya 19 derajat 11 menit 0,35 detik ya. Ini masih hasil LMT. Jadi masih local mean time, waktu setempat daerah Yogyakarta. Untuk mendapatkan waktu zona daerah, LMT dikurangi interpolasi waktu ya, waktu isyaknya yang sudah kita dapatkan ini dikurangi interpolasi waktu, dikurangi 0 derajat 21 menit 24 detik. Hasilnya adalah 18 derajat 49 menit 36,35 detik. Nah, ini juga masih sementara karena kita belum ditambahkan ihtiyat ya. Nah, untuk ihtiyat digenapkan plus 2 menit, berarti seperti yang saya sebutkan tadi, ini dihilangkan seolah-olah tidak ada, sehingga kita hanya ambil 18 derajat 49 menit gitu kan. Kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 18 derajat 51 menit atau pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Ini waktu Isya untuk Yogyakarta pada tanggal tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah waktu subuh. Waktu subuh juga sama cara perhitungannya. Kita menghitung dulu T waktu subuh atau T matahari di waktu subuh. Yang berubah di sini hanyalah hak subuh saja. Hak subuh itu adalah minus 20 derajat. Jadi di sini jabarannya adalah cos inverse min tan min 07 derajat 48 menit kali tan 13 derajat 19 menit 49 detik ditambah sin minus 20 derajat ya. Jadi yang berubah cuma sin ini saja. Dibagi cos lintang tempat dan dibagi cos deklinasi matahari seperti itu. Oke, kita akan coba hitung untuk perhitungan T subuh ya. Jadi seperti biasa shift cos kurung buka. Shift cos kurung buka, jangan lupa. Nah, kemudian kita masukkan min tan min 7 derajat 48 menit dikali tan 13 derajat 19 menit 49 detik ya. Kemudian ditambahkan sin minus 20 derajat. Ini adalah tinggi matahari di waktu subuh ya. Kemudian dibagi cos ya, dibagi cos min 7 derajat 48 menit dibagi cos deklinasi matahari 13 derajat 19 menit 49 detik. Ya, deklinasi matahari sama ya, jadi sama menggunakan angka yang ini 13 derajat 19 menit 49 detik. Kemudian kurung tutup sama dengan kita ubah ke waktu ke bentuk derajat ya, seperti itu. Nah, hasilnya adalah 108 derajat 48 menit 10,71 detik. Ini untuk T-nya ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian menghitung awal waktu seperti biasa, T ini akan kita bagi dulu 15 ya. Jadi langsung saja di sini kita bagi 15. Hasilnya adalah, jangan lupa pencet derajat. Nah, 7 derajat 15 menit 12,71 detik. Oke, jadi di sini awal waktunya adalah meridian pas dikurangi T dibagi 15. Kenapa di sini dikurangi? Di sini beda ya. Untuk subuh itu kita bukan meridian pas ditambah. Kenapa? Karena antum bayangkan meridian pas itu kan matahari berada di tengah-tengah. Nah, kalau menghitung waktu asar, maghrib, dan isya, itu berarti kan mataharinya di tengah-tengah tambah waktu setelah matahari. Ya, setelah matahari berada di meridian pas. Nah, sementara menghitung waktu subuh itu dari meridian pas, matahari di tengah-tengah berarti dikurangi waktu sebelum meridian pas ya. Jadi hitung mundur seolah-olah seperti itu. Kalau misalkan meridian pasnya itu jam 12,
Ini kan untuk mendapatkan asar berarti tambah 3 jam sekian menit gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan subuh itu 12-nya dikurangi misalkan 7 sekian jam gitu ya, seperti itu. Jadi di sini untuk subuh awal waktunya adalah meridian pas dikurangi 5 T dibagi 15 seperti itu. Sehingga awal waktunya adalah meridian pas 12 derajat, 04 menit, 02 detik dikurangi. Nah, ini yang tadi yang sudah kita hitung. Hasilnya adalah 7 jam, 15 menit, 12,7 detik ya. Ini hasilnya. Nah, jadi menghitungnya adalah 12 derajat, 04 menit, 02 detik dikurangi 7 derajat, 15 menit, 12,71 detik. Oke, karena ini pengurangan jadi kita hitung dari awal. 12 derajat, 4 menit, 2 detik dikurangi 7 derajat 15 menit 12,71 detik ya. Hasilnya adalah 4 derajat ya, 48 menit 49,29 detik. Ini adalah hasil local mean time seperti itu. Baik, ini waktu subuh ya. Kemudian kita seperti biasa menghendaki waktu Indonesia bagian barat atau mengubah ke zona daerah WIB, WITA atau WIT, maka kita gunakan rumus LMT dikurangi interpolasi waktu. Hasil ini ya jam 4 atau 4 derajat 48 menit 49,29 detik dikurangi interpolasi waktu. Ini tinggal kita kurangkan saja interpolasi waktunya 0 derajat 21 menit 24 detik seperti itu. Hasil akhirnya adalah 4 derajat 27 menit 25,29 detik. Nah ini hasil akhirnya. Kemudian ditambahkan waktu ihtiyat seperti biasa digenapkan plus 2 menit seperti itu. Jadi hasilnya adalah 4 derajat ya, 29 menit. Atau dengan bahasa waktu jam 4, pukul 4 lewat 29 waktu Indonesia Barat seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya hasil akhirnya adalah waktu zuhur itu jam 11 lewat 44 waktu Indonesia Barat, kemudian waktu asar jam 15 lewat 5 menit WIB ya. Kemudian waktu maghrib jam 17 lewat 41, kemudian waktu isyaknya jam 18 lewat 51 menit, kemudian waktu subuhnya jam 4 lewat 29 bagian barat ya, waktu Indonesia bagian barat. Baik. Nah itu materi terakhir dari penghitungan waktu sholat. Silahkan antum boleh ulang-ulang materi ini, terutama cara perhitungan menggunakan kalkulatornya, diulang-ulang terus sampai lancar dan nanti saya akan berikan latihannya. Baik, itu saja untuk pembahasan tentang waktu sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.